Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari Civi Andesti. Di sini kami akan mempresentasikan judul proyek kami yaitu pengembangan aplikasi rental mobil berbasis web untuk Civi Andesti. Sebelumnya perkenalkan saya Rani dan rekan saya Sonia Devita. Di sini kami akan menjelaskan tentang proyek kami. Yang pertama ada dokumen kontrol. Di sini ada perubahan isi, kemudian tanggal, penulis, versi, referensi, perubahan. Lanjut, yang mengetahui ada nama, jabatan, tanda tangan. Bisa dilihat pada tabel. Kemudian ruang lingkup proyek. Proyek ini mencakup pengembangan aplikasi berbasis web untuk mendukung operasional rental mobil di Civi Andesti. Berikut adalah rincian ruang lingkup proyek. Yang pertama yaitu fitur utama aplikasi. Kemudian yang kedua, tahapan utama proyek. Yang ketiga, batasan proyek. Yang keempat, deliverables. Setelah itu ada tujuan proyek, yang mana yang pertama tujuan, kedua faktor penentu keberhasilan, yang ketiga keuntungan yang diharapkan. Kemudian di sini ada jadwal proyek. Tabel 1 jadwal proyek yaitu deskripsi tugas, durasi hasil kerja, tanggal mulai, tanggal selesai. Ini ada struktur organisasi proyeknya. Di sini ada owner, manajer area, bagian OCS, bagian keuangan, driver, bagian marketing, yang terakhir bagian cleaning service. Kemudian owner di sini berperan pemilik perusahaan yang memiliki otoritas tertinggi dalam bisnis. Kemudian manajer area berperan memimpin operasional yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan koordinasi seluruh bagian. Yang ketiga, bagian OCS, Operational Customer Service, berperan memberikan layanan kepada pelanggan. Kemudian yang keempat, bagian keuangan berperan mengelola keuangan perusahaan. Yang kelima, driver mengemudikan kendaraan untuk pelanggan atau kebutuhan operasional. Yang keenam, bagian marketing berperan bertanggung jawab atas promosi dan pemasaran jasa rental mobil. Kemudian yang terakhir, bagian cleaning service berperan menjaga kebersihan kendaraan dan lingkungan kerja. Manajemen komunikasi. Di sini ada perencanaan komunikasi. Yang pertama, pemilik proyek. Kedua, tim pengembangan. Ketiga, tim QA atau quality asuransi. Yang keempat, tim manajer proyek. Yang kelima, pengguna akhir. Kemudian persiapan pertemuan atau meeting. Yang pertama sebelum pertemuan, yang kedua selama pertemuan, yang ketiga setelah pertemuan. Manajemen perubahan. Manajemen perubahan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap perubahan pada proyek, baik dari sisi kebutuhan, desain, atau implementasi, dikelola dengan baik sehingga tidak mengganggu jalannya proyek secara keseluruhan. Yang pertama ada pengajuan perubahan. Yang kedua, monitor perubahan. Kemudian di sini ada lampiran A.
perencanaan komunikasi atau communication plan. Bisa dilihat pada tabel Pertemuan meetingnya di sini ada jenis pertemuan, agenda, waktu, penanggung jawab, partisipan, masukan, dan keluaran. Bisa dilihat dari tabel ini. Kemudian pelaporan. Di dalam tabel ini ada jenis pelaporan, item, waktu, penanggung jawab, distribusi, masukan, keluaran. Kemudian lampiran B, formulir permintaan perubahan. Di sini ada nomor formulir, nama proyek, nama manajer proyek, bidang, nama pengusul, tanggal, kemudian deskripsi perubahan yang diusulkan dan diinginkan, usul diterima atau tidak, diajukan oleh tim proyek, dan disetujui oleh rekan. Yang kedua ada daftar permintaan perubahan. Daftar permintaan perubahan ini ada nama proyek, manajer proyek, bidang. Pada tabel ini ada nomor form, deskripsi permintaan, nama pengusul, tanggal usulan, tanggal persetujuan. Keterangan di sini usulan didaftarkan pada daftar perubahan permintaan adalah usulan yang diterima saja. Kemudian lampiran C, struktur rincian pekerjaan. Di sini ada nama proyek, manajer proyek, bidang. Nah, di sini ada gugus tugas proyek. Ada fase A, merancang desain antarmuka aplikasi rental mobil berbasis web. Fase B, membuat program oleh tim IT proyek. Hasil deliverable. C, aplikasi rental mobil berbasis web. Dibuat oleh Rani sebagai manajer proyek, kemudian disetujui oleh Sonia sebagai pemilik proyek. Dua penugasan tim proyek, yang mana di dalamnya ada proyek, bidang, dan di dalam tabelnya ada jabatan atau peran, tanggung jawab, dan wewenang, serta nama. Ini dibuat oleh Rani sebagai manajer proyek dan disetujui oleh Sonia sebagai pemilik proyek. Kemudian di sini yang ketiga ada jadwal proyek. Jadwal proyek di sini ada nama proyek, manajer proyek, bidang, dibuat oleh Rani, kemudian Sonia. Nah, di sini maksudnya ada gugus tugas, durasi, tanggal mulai, tanggal selesai, prodesesor. Nah, di sini bisa dilihat pada tabel. Kemudian rencana anggaran belanja proyek. Ada nama proyek, manajer proyek, bidang, dibuat oleh, dan tanggal. Di sini ada WBS-nya, gugusan tugas, proyek, jam tenaga kerja, tarif tenaga kerja, jumlah tenaga kerja, biaya tenaga kerja, biaya lain-lain, total per tahun. Nah, di sini bisa kita lihat RAB-nya. Perancangan totalnya ada 83,900.
Nah, itulah tadi hasil dari presentasi kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Baik, sekarang kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.